Alam barzah itu pembuka dari kehidupan yang baru. Saat itu selamat, saat itu bisa lepas dari hisabnya malaikat, pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka insya Allah malam yang panjang, tanda kutip, istirahat yang panjang yang akan kita lalui akan menjadi riyadil jannah, di taman-taman surga. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberikan nikmat curahan rahmat serta hidayah maupun inayah. Karena banyak orang yang sudah mendapatkan tanda-tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk hidayah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita patut ngeri, sedih, sekaligus bersyukur. Ngerinya kita akhir-akhir ini ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Air bah datang di Bogor, belum pesawat jatuh. Sampai tanggal 15 kemarin setidaknya ada 17 ulama besar meninggal, pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Terakhir yang paling pamungkas mungkin karena sering kita lihat di televisi, Syekhuna, ya, Ustadz kita Syekh Ali Jaber, sekarang mulai bermunculan pelajaran-pelajaran, amalan-amalan ibadah yang telah dilakukan, karya-karyanya yang semoga Allah terima sebagai jariyah. Di mana-mana sudah bermunculan masjid-masjid yang beliau bangun. Maka mengingatkan kita pada satu firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Seharusnya nasihat ini membuat kita mengingatkan juga, menyambungkan antara ayat kauniyah yang Allah tunjukkan, ya, dan juga mencermati, merenungi ayat qauliyah yang Allah telah firmankan. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan orang-orang yang mati nanti kelak hidup. Dan ketika kehidupan setelah kematian itu datang, maka nampak wa atharahu. Jadi kalau kita dulu di kampung becek ada bekas itu tapak athar. Itu namanya athar. Secara tekstual itu artinya tapak-tapak kehidupan, tapi secara maknawi majazi itu adalah jariyah-jariyah amal. Pertanyaannya, ya, ketika Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu, dan menetapkan, menulis, mencatat ma qaddamu. Qaddam itu sebenarnya secara harfiah artinya kaki bagian bawah dari mata kat itu. Qaddam. Kalau rajulun itu tungkai, nah itu artinya berhubungan dengan apa? Dengan tapak perbuatan, bekas-bekas amal yang, makanya ada peribahasa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal soleh. Ya, dulu kita kenal meninggalkan nama amal soleh. Melihat ayat tersebut, apa yang sudah kita lakukan sehingga nanti sepeninggalnya kita meninggalkan amal soleh. Maka ketika tadi saya masuk ada lihat nama Utsman bin Affan, sahabat mulia radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Beliau itu Pak salah satu sahabat Nabi yang lembut sekali hatinya. Tapi keunikannya ketika mendengarkan ayat-ayat tentang neraka atau surga, jarang menangis. Tapi sekali mendengar nasihat tentang kubur, nggak bisa tidur 3 hari. Karena apa? Karena kata beliau, ya, al-qabru, kubur itu awalu al-tanzilil akhirah, ya, manzilil akhirah. Tempat tinggal pertama, awal napak tilas kita memulai bagaimana menentukan masa depan kita yang panjang itu. Ya apa?
Alam barzah itu pembuka dari kehidupan yang baru. Saat itu selamat, saat itu bisa lepas dari hisabnya malaikat, pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka insya Allah malam yang panjang, tanda kutip, istirahat yang panjang yang akan kita lalui akan menjadi riyadil jannah, di taman-taman surga. Tapi kalau di situ sudah berat, sholatnya masih sering bolong, sering dilalaikan, baik melalaikan waktu pelaksanaannya maupun lalai ketika kita melaksanakannya. Dan dua perkataan beliau, Utsman bin Affan, yang paling saya ingat itu, satu, sekiranya hati kalian itu sehat, maka lisan kalian tidak akan pernah puas untuk bisa melafalkan atau membaca ayat suci Al-Quran. Iqra'ul kitabillah. Itu. Yang kedua, perkataan beliau tadi ya, tentang kubur. Nah, ini kita ngaji, apalagi tema tauhid, kita masuk bab kemarin sudah sampai Al-Mutakabbir. Kita akan selesaikan insyaallah ayat 24 surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah yang maha menciptakan, Allah yang juga maha mengadakan, Allah juga yang maha membentuk dengan sempurna segala sesuatu. Jadi Allah kalau sudah menciptakan alam semesta ini, diadakan segala fasilitasnya. Termasuk dalam surat Ibrahim, manusia diciptakan sebelum manusia diturunkan dunia, udah disediakan semuanya. Bahkan binatang, lautan, semua ditundukkan untuk manusia. Tumbuhan semua ini diperuntukkan untuk manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya. Kebanyakan manusia lupa akan nikmat-nikmat Allah. Kadang-kadang karena mengejar harta, melihat uang, ya, berlomba, ya, alhaakumut takatsur, bertambah-tambah, bermegah-megahan dalam dunia, kita lupa. Mungkin mata kita tidak bisa dibeli dengan satu buah Alphard. Kaki kita tidak bisa ditukar dengan satu buah motor sport misalnya. Ya, kadang kita terlupa. Dan jemaah sekalian, sebelum saya masuk kepada Al-Khaliq, ya, sebagai maha pencipta, Allah maha pencipta, maha mengadakan sesuatu, dan Allah sebagai pembentuk yang paling sempurna, mari saya mengajak untuk kita bermuhasabah, ya. Ulama mulai banyak yang meninggal. Tanda ilmu di dunia ini akan Allah angkat semakin dekat sekali dengan hari akhir. Siapkan diri kita, siapkan anak-anak kita. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Mungkin zaman kita kali kagak. Enggak zaman kita. Tapi fitnah-fitnahnya mulai bermunculan. Banyak orang atau anak-anak hafal film kartun, bangga dengan budaya barat, tapi nggak bisa membedakan antara sifat Ghaffar dengan sifat Allah Ghafur. Bahkan mohon maaf, mungkin banyak di antara anak kita yang sudah SMP nggak hafal Asmaul Husna, nggak mengerti sifat 20, nggak tahu itu apa tauhid rububiyah, nggak tahu itu apa tauhid uluhiyah. Banyak yang masih percaya ramalan-ramalan di sosmed, di Facebook. Banyak percaya kepada ramalan zodiak. Banyak yang masih beranggapan kejatuhan cicak bisa sial dan seterusnya. Ini perlu diperhatikan. Oleh karenanya, selain dalam bab Asmaul Husna ini, selain kita diperintahkan dalam surat kita diperintahkan untuk memohon pada Allah dengan Asmaul Husna. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 kita diperintahkan, dan bermohonlah kepada Allah
dengan menyebutkan asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Ya, Allah lah pemilik asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, dan memohonlah kepada Allah dengannya, dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama Allah, ya, atau mensifati Allah, berprasangka terhadap Allah, zatiyahnya Allah. Bahkan mungkin beberapa orang lebih sibuk memperdebatkan bagaimana zatnya Allah, walaupun itu yang seharusnya kita juga ilmui. Mengajarkan anak kita, Ainallah, Ainallah. Kita datang kucluk-kucluk anak kita, Abi, Allah itu di mana sih? Kita nggak bisa jawab. Abi, zat Allah seperti apa? Kita banyak di antara kita, mudah-mudahan jamaah sekalian di sini sudah mengilmui, baik itu mengaji, mencari rujukan buku, yang mendengarkan nasihat-nasihat dan kajian, sehingga nanti ketika kita mempertanggungjawabkan diri kita sebagai ayah, ya, makanya riwayat-riwayat hadis, riwayat-riwayat ilmu, ya, itu banyak dari bapaknya. Maka gugurkan asumsi dalam otak kita, pikiran kita, kalau ayah itu semata-mata mencari nafkah, bahwa yang bertanggung jawab penuh atas pendidikan, terutama pendidikan tauhid kepada anak-anak kita adalah ayah. Terus pertanyaan sudah siap. Kalau tadi pertanyaan pertama, kalau kita melihat, ya, ulama Syekh Ali Jaber, ulama ini, ya, ustadz ini, ustadz itu, kita lihat, oh ternyata telah meninggal, ada karya-karyanya, ada perkataan-perkataan yang membekas di hati, nasihat-nasihat yang teringat. Lihat di sosial medianya penuh dengan nasihat, inspirasi, motivasi. Ya. Jangan-jangan nanti orang meninggal ngelihat sosmed kita statusnya keluhan semua. Ya. Atau maaf, selorohan-selorohan, ya. Bercandaan-bercandaan yang kadang-kadang unfaedah. Ya, kalau orang jualan masih mending lah Pak, ya. Nah, kalau misalnya kita coba muhasabah, kalau kita melihat sekalipun itu hari libur, kita di depan handphone atau sosial media di atas 2 jam per hari, fix kita itu kurang kerjaan. Di luar kalau memang orang dagang, ya, itu pekerjaannya. Tapi kalau kita bukan dalam rangka dagang, kadang-kadang setan itu halus. Awalnya baca artikel, lama-lama baca status-status orang yang nggak penting pun dilihat, sehingga akhirnya mau duha lewat. Ya, harusnya bisa berzikir. Ya, datang awal waktu di sholat zuhur dapat, atau misalnya subuh dapat sholat fajar, dapat sunnah sebelum subuh. Banyak di antara kita yang ketinggalan gara-gara apa? Ya. Banyak di antara kita yang pertama kali dilihat ketika bangun tidur, WA terbaru, ya. Bukan membuka Quran, ambil wudhu, membuka Quran atau tahajud, tapi yang pertama kali dilihat HP dulu. Ya, ini merupakan satu warning bagi kita. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.